Shalom Jemaat Gereja Kristus Bandung. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saatnya kita beribadah secara online. Satu minggu sudah kita jalani dengan berbagai aktivitas. Memasak, belajar, bermain, belanja, di transportasi umum, antri, dan beragam aktivitas lainnya. Kelelahan digantikan dengan sukacita saat kita akan memulai ibadah raya kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan hati kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Haleluya, ku menang. Gereja Kristus Bandung, Maju, taruhan, menang. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang menyertai kita sekalian, yang menyertai kita senantiasa, juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan
takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita katakan, ku sembah Engkau
Yesus, hanya Engkau, Hanya Kau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tak ada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Ini ikrar kami Tuhan. semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap. Salam Jemaat Gereja Kristus Bandung, bahkan semua yang mendengarkan khotbah ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 21 dengan tema kekuatan dan penyertaan Allah dalam pelayanan pendamaian. Kita berdoa, segala puji dan hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Untuk perkenanan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, boleh memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, dan kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita membaca firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang menyimpannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari firman Tuhan bahwa Paulus atau tepatnya Saulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi yang begitu giat melakukan semua hukum Taurat. Dan Paulus berkata di Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6, dia mengatakan bahwa dia melakukan hukum Taurat tanpa cacat. Setelah Paulus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia giat mengabarkan Injil, dan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus merupakan pengabaran Injil yang sangat luar biasa. Dan itu bisa kita temukan juga di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai dengan 33. Tetapi Paulus menulis dalam bacaan firman Tuhan, ya, dalam bacaan kita, pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dengan kata lain, Paulus mengakui bahwa dia mendapatkan pendamaian. Dia menerima pendamaian dari Allah, bukan karena dia telah melakukan sesuatu, baik sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus maupun sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi pendamaian itu asalnya dari Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Dari pernyataan ini, Bapak Ibu, saya coba melihat beberapa hal yang dapat kita pelajari. Poin yang pertama, pendamaian bagi manusia terjadi atas perkenanan Tuhan. Paulus, seperti yang saya katakan terlebih dahulu, bahwa Paulus adalah orang yang begitu getol, begitu giat melakukan hukum Taurat. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan pendamaian di dalam dirinya. Padahal sudah giat melakukan hukum Taurat sedemikian rupa, dan dia katakan tidak ada cacatnya dia melakukannya. Bu yang dikasihi Tuhan, Paulus yang tadinya adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang giat melakukan hukum Taurat sedemikian rupa, sampai-sampai dia meminta rekomendasi dari para imam untuk mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menggenapi apa yang dipercayai oleh dia pada saat itu. Itulah Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, setelah Paulus ditemui, mungkin lebih baik begitu ya, setelah Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapatkan itu di pasal Kisah Para Rasul pasal 19, dia menemukan pendamaian itu di dalam dirinya. Dengan apa yang selama ini dia cari, dia tidak dapat, tetapi pada saat Yesus datang dalam kehidupannya, dia merasakan, dia menemukan pendamaian itu di dalam dirinya. Bapak Ibu, pendamaian yang berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang berinisiatif untuk melakukan pendamaian bagi manusia. Walau Allah sendiri harus membayar harga dengan mahal, memberikan anaknya yang tunggal, supaya manusia didamaikan dengan Allah
itu juga yang dipercayai oleh Paulus. Bukan karena dia melakukan banyak hal, maka dia diperdamaikan dengan Tuhan. Tetapi Paulus meyakini itu dia dapatkan oleh karena kerelaan, oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sudah diperdamaikan dengan Allah, bukan? Bersukacitalah, karena kalau saudara telah mengalami pendamaian dengan Tuhan, itu semata-mata kasih karunia dan anugerah Tuhan buat saudara. Dan hal yang kedua yang saya dapatkan dari pengalaman Paulus, ternyata pengakuan itu bahwa pendamaian itu berasal daripada Allah memotivasi mereka yang sudah menerima pendamaian itu. Memotivasi untuk apa? Mari kita lihat firman Tuhan, pasal 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bagi Allah hatinya nyata dengan terang. Dengan kata lain, Tuhan menemukan ketulusan di hati Paulus dalam memberitakan pelayanan pendamaian. Ketulusan itu ada pada Paulus. Paulus dimotivasi untuk menjalankan pelayanan pendamaian dengan tulus hati. Tidak ada sesuatu yang perlu kita bicarakan dengan itu, karena memang Tuhanlah yang tahu hati. Tuhan yang tahu hati Paulus, Tuhan yang tahu juga hati kita. Tidak perlu kita perdebatkan. Nah, tetapi yang menarik buat saya adalah pernyataan Paulus. Dia katakan begini, aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Tergelitik dalam pikiran saya, Bapak Ibu. Bagaimana jemaat Korintus mengetahui bahwa hati Paulus ini tulus dalam memberitakan pelayanan pendamaian? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh jemaat Korintus untuk mereka mengetahui dengan objektif bahwa Paulus ini melayani Tuhan dengan tulus hati? Yang saya coba renungkan adalah, ternyata Paulus ini rela diteropong, rela dilihat, rela diperhatikan kehidupannya. Apakah kehidupan Paulus ini sesuai dengan apa yang diutarakan, sesuai dengan pengajarannya? Paulus rela diteropong, Bapak Ibu. Apakah dia tulus untuk mengatakan itu? Dan firman Tuhan berkata, silakan aku diteropong, silakan aku diperiksa, silakan aku dilihat. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Paulus rela menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Pada saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya coba duduk diam sebagai hamba Tuhan. Benarkah saya sudah menjadi teladan? Paulus mengatakan itu bukan supaya dipuji, bukan. Tetapi untuk meneliti hidupnya. Apakah dia memang tulus? Ya, yang kedua saya katakan tadi, memotivasi mereka yang sudah menerima pendamaian itu untuk tulus dalam melayani di mata Tuhan, juga di mata jemaat Korintus. Kalau di dalam konteks kita, jemaat Gereja Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah saya sudah menjadi teladan? Apa yang saya katakan sesuai dengan perbuatan? Dan pada waktu saya merenungkan, saya berkata kepada Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni saya Tuhan Yesus. Karena saya belum termotivasi, belum menjadi teladan yang boleh diteladani oleh jemaat.
Saya berdoa kepadamu Tuhan Yesus, tuntun hamba ini untuk boleh menjadi teladan. Bukan, sekali lagi, bukan untuk dipuji, bukan untuk diagungkan, tetapi Paulus berkata, memang harus rela menjadi teladan. Termotivasi untuk boleh menjadi teladan. Motivasi yang lain, memotivasi untuk giat dalam pelayanan kita, melihat bahwa Paulus ini luar biasa dalam pelayanan. Giat di dalam pelayanan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak perlu diragukan. Ayat 15 dikatakan, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus termotivasi untuk melakukan ini, hidupnya untuk Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, pada waktu saya merenungkan ini, apakah saya sendiri sudah termotivasi bahwa hidupku seluruhnya bagi Tuhan? Tuhan yang memberikan kekuatan buat Bapak Ibu dan buat saya juga sebagai pendeta, supaya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kita rela dipakai oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Dia, mengabarkan berita pendamaian itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang menerima pendamaian itu oleh pengabaran kita. Dan memang Tuhanlah yang memeteraikannya, karena kekuatan dan penyertaan Tuhanlah yang menyertai pendamaian. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ayat hafalan ya Bapak Ibu. Apanya yang baru dan apanya yang datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita tetap seperti ini. Apanya yang baru? Yang saya tangkap dari firman Tuhan ini adalah, pada saat kita sudah menerima pendamaian oleh kekuatan dan penyertaan Allah, maka kita rela, pola pikir kita rela dirubah. Ya kan? Pola pikir yang pertama adalah kita taruh di dalam hati kita pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah ciptaan baru. Kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Saya tidak memperpanjang ini Bapak Ibu karena kita sudah sering mendengarkan. Tapi saya mau lebih lagi untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang poin yang nomor 2 ini. Saya bikin di sini judulnya, mencari dan sudah mendapat. Nah, Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia giat melakukan yang dia yakini itu adalah kebenaran, yaitu hukum Taurat. Dia giat sekali melakukan sampai dia berkata sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada cacatnya. Mengapa itu dia lakukan? Itu dia lakukan untuk mencari pendamaian yang daripada Tuhan, untuk mendapatkan pendamaian yang dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, Paulus tidak menemukannya. Itu sebabnya saya katakan di dalam di sini Bapak judulnya adalah mencari dan sudah mendapat. Semua yang dilakukan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mencari dan ingin mendapatkannya, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Namun pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menemukan pendamaian itu. Dia menerima pendamaian itu. Dia yakini bahwa pendamaian itu sudah ada di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah
Dengan demikian, Paulus berpangku tangan. Paulus duduk diam dengan manis karena dia berkata, kekuatan dan penyertaan Allah dalam pelayanan pendamaian. Sehingga dia berkata, aku duduk diam saja. Enggak, Bapak Ibu. Paulus bergerak. Paulus termotivasi. Ini pola pikir yang dirubah, Bapak Ibu. Untuk melakukan pelayanan pendamaian yang dari Tuhan itu begitu giat. Bukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan pendamaian dari Tuhan. Bukan untuk mengejar pendamaian dari Tuhan. Jangan terbalik, Bapak Ibu. Tetapi karena dia sudah percaya, karena dia sudah yakin bahwa pendamaian itu telah dia temukan melalui namanya pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang perlu kita tiru. Jemaat kita Gereja Kristus Bandung juga, Bapak Ibu. Kalau kita sudah percaya bahwa kita adalah orang yang sudah menerima pendamaian dari Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti kita menjadi orang yang pasif, duduk diam, duduk tenang, duduk manis, bukan. Tetapi memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. Karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pendamaian itu. Amin, Bapak Ibu. Hebat ya. Bukan untuk mencari perkenanan Tuhan, karena Anda sudah berkenan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita diperkenankan oleh Tuhan bukan karena kita berbuat sesuatu kepada Tuhan, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang kita percayai melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas. Oleh karena itu saya katakan tadi, pola pikirnya dirubah dari mencari dan sudah mendapat. Sangat berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang giat untuk melayani, kita sing-singkan lengan baju kita. Amin, Bapak Ibu. Kita berani berkorban, memberikan pelayanan, bukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Bukan berjuang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Bukan berjuang untuk mendapat pendamaian Allah dengan kita. Bukan. Tetapi justru karena Allah sudah menganugerahkan pendamaian itu, kita sudah berdamai dengan Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang memotivasi kita untuk menyembah Dia, untuk dekat dengan Dia melalui firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan untuk menyingsingkan lengan baju kita melayani Tuhan. Karena aku sudah terlebih dahulu didamaikan dengan Penciptaku, Allah yang berdaulat di surga maupun di bumi. Allah yang janjinya adalah iya dan amin. Allah yang menyertai saudara dan yang menyertai saya. Allah yang memberkati saudara dan yang memberkati saya. Allah yang peduli dengan kita. Hebat. Itu arti pendamaian. Artinya Tuhan peduli dengan kita. Dan Tuhan memperkenankan kita untuk menyampaikan pendamaian yang luar biasa itu kepada umat manusia. Tetapi dengan satu kesadaran bahwa kita mengandalkan kekuatan, kita mengandalkan penyertaan Allah di dalam kita melayani. Hebat. Bukan oleh gagah perkasa kita, tetapi
oleh kuasa anugerah Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan kita, bukan? Mari kita sembah Dia, mari kita layani Dia, mari dekat dengan Dia, berikan hatimu kepadanya, berikan dirimu kepada Dia, karena Dialah Allah kita yang luar biasa, yang menepati semua janjinya. Tidak ada satu janji pun yang terabaikan. Semuanya disediakan bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teguh beriman kepada Allah dan mau melayani Dia, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang menyertai, dan Tuhanlah yang menuntun setiap kita di dalam kita mengikut Tuhan. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami disapa oleh firman-Mu. Kalau kami boleh meyakini bahwa pendamaian itu Tuhan sudah sediakan bagi kami, bahkan kami sudah menerimanya, itu adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tuntunlah kami setiap saat, langkah kehidupan kami. Jemaat-Mu Gereja Kristus Bandung, bahkan setiap mereka yang mendengar firman Tuhan ini, Bapa teguhkan hatinya untuk boleh menaruh percaya mereka kepada Engkau, Allah yang memberikan pendamaian yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, Bapa di surga, dengarkanlah seruan dari setiap yang berseru kepada Tuhan. Biarlah setiap mereka yang menaruh percaya mereka kepada Engkau mendapatkan apa yang mereka cari, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga menguatkan iman setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memberikan sukacita untuk boleh memberitakan pendamaian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu GKB, bahkan semua yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi, memulihkan hal-hal yang perlu bagi bangsa dan negara kami, supaya bangsa ini boleh dibawa menaik dan menaik Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, DPR, dan semua aparat pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus pasti menang.
Happy Sunday. Sebelum memberi dengan hati gembira, mari ikuti beberapa informasi berikut. Mengatur keuangan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Berikut beberapa tips. Hitung akurat rencana pengeluaran dan pendapatan. Hitung mana yang utama, mana yang tidak. Taruh sesedikit mungkin uang di dompet Anda. Kenali tujuan Anda ketika berbelanja. Jangan beli suatu barang karena keinginan mendadak tanpa rencana. Belanjakan lebih sedikit dari uang yang Anda dapatkan setiap bulannya. Belajar menabung dan jangan lupa perpuluhan dan persembahan tiap minggu. Cek keuangan secara berkala, pastikan hasilnya sesuai rencana. Ikuti langkah demi langkah, Anda akan dapat mengatur keuangan Anda dengan baik. Dalam beberapa bulan, Anda akan lihat hasilnya. Mari mencoba. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin.